Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Etalase, Pusat Informasi dan Data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan berbincang-bincang ya dengan tamu spesial kita di hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sahabat religi yang kami hormati, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di tengah-tengah kita telah hadir salah satu narasumber spesial kita di kesempatan hari ini membahas terkait masalah pendidikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Haji ya. Iya. Tadi kita baru saja menyelenggarakan sebuah kegiatan. Namun kita tidak akan membahas kegiatan yang tadi. Iya. Kita karena ini terkait masalah pendidikan. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa tokoh pendidikan yang kita undang di sini untuk membahas terkait ini. Saya dengar-dengar ini beberapa tahun yang lalu madrasah saat ini terbentuk yang namanya kelas digital dan itu diprakarsai oleh Bapak. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Itu seperti apa programnya itu, Pak? Mungkin jelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pendengar praksi pendidikan seluruh Kementerian Agama pada khususnya dan yang lainnya. Alhamdulillah kembali kita ketemu dalam rangka bincang-bincang tentang pendidikan yang ditanyakan oleh rekan kami yang berkaitan dengan kelas digital. Tentu selaku kepala madrasah tentu harus punya terobosan-terobosan yang sesuai dengan kondisi atau zaman yang dibutuhkan. Sebelum saya menceritakan tentang itu, maka lebih awal saya sampaikan bahwa dulu program Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, salah satu program di dalamnya dari 9 program itu atau 7 program di dalamnya itu adalah prioritas transformasi digital. Ya, dan ini sangat relevan dengan pendidikan. Nah, kemudian juga itu dijabarkan oleh Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara yang didampingi oleh Pak Kabid Haji Muhammad Saleh waktu itu selaku Kabid Pendidikan Madrasah. Lalu kita lakukan studi tiru ya di daerah Pulau Jawa, salah satu diantaranya adalah di Jogja, satu Jogja, kemudian dari Surabaya. Nah, berkaitan dengan program Kementerian Agama Republik Indonesia ini, transformasi digital, dan luar biasa kalau ini diterapkan di madrasah. Nah, oleh karena itu setelah program ini ditetapkan dan dianjurkan oleh Pak Kanwil, Pak Zainal Mustamin waktu itu, tapi kepala bidangnya adalah Pak Haji Muhammad Saleh yang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang, yang menginstruksikan untuk bagaimana mengupayakan bahwa madrasah itu memiliki kelas yang berbasis digital. Nah, setelah pelaksanaan studi tiru itu, maka kami langsung programkan dulu di MT1 Kolaka. Nah, begitu tiba dari Jogja atau dari Surabaya itu waktu, maka langsung diprogramkan sebuah kelas digital untuk sanawiyah dulu. Ya, sanawiyah kan itu waktu saya masih di sanawiyah. Nah, kami buka tahun 2022 itu satu kelas untuk uji coba. Seperti apa modelnya sambil kita belajar di dalamnya. Nah, kemudian saya memperhatikan tenaga-tenaga edukasi ini layak karena banyak yang memahami tentang digital. Ya, ini juga pengaruh dari COVID kemarin yang luar biasa, ya penggunaan kelas
kelas yang berbasis dengan Zoom ini, ya, atau Classroom. Ya. Nah, selanjutnya kami buka di Sanawiyah 1 kelas. Kemudian tahun berikutnya 2 kelas. Tahun berikutnya 2 kelas. Akhirnya di Sanawiyah itu sekarang kalau saya tidak salah sudah sekitar 7 atau 8 kelas. 8 kelas. Kemudian pada tahun 2024 setelah berjalan 2-3 tahun kelas digital di sana, animo masyarakat luar biasa. Ya, prestasi Sanawiyah waktu itu juga luar biasa. Ya. Hingga terjadi mutasi. Mutasi. Saya dibawa ke MAN 1, kepala MAN 1 dibawa ke Sanawiyah. Ya. Kemudian saya menuju di MAN 1 itu pada bulan Mei, pas penerimaan siswa baru. Nah, saya lihat ada 2 touchscreen atau papan digital yang umum orang pahami, maka saya langsung buka dengan catatan bahwa saya butuh dukungan dari guru-guru yang memahami tentang IT itu. Ya, guru-guru muda di MAN itu luar biasa antusiasnya terhadap itu, sehingga mereka merespon, termasuk para wakamat merespon. Jadi kita bismillah lagi. Jadi saya memulai baru lagi itu di MAN pada tahun 2024 bulan Mei kemarin. Ya, dan saat ini itu berjalan 2 kelas. Jadi di MAN 1 itu baru 2 kelas, dan rencana kita ke depan semuanya harus menggunakan kelas digital. Ya. Dan itu direspon oleh masyarakat, direspon oleh ketua komite. Ya, bahkan animo sekarang untuk orang tua menyekolahkan anaknya di MAN ini luar biasa, sehingga pada penerimaan siswa baru itu yang tertolak sekitar ada 200-an juga. Nah, kemudian, sekarang ini sudah berjalan mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, Desember, masuk pada bulan Januari ini. Tidak lama lagi akan ujian, kemudian pada peningkatan kelas. Nah, 2 kelas yang ada di MAN ini luar biasa prestasi yang dia raih. Ini sambil saya memantau, mengevaluasi dari belakang, guru-gurunya termasuk juga siswanya. Ya. Untuk masuk di ruangan kelas digital ini ada kesepakatan dengan orang tua siswa ini. Apa kesepakatan kita bersama bahwa touchscreen-nya atau papan digitalnya itu disiapkan oleh sekolah. Jaringan internet disiapkan oleh sekolah, listriknya disiapkan oleh sekolah. Tetapi satu permintaan saya kepada orang tua siswa yang ingin memasukkan anaknya di kelas digital itu, maka dia harus memiliki tablet. Nah, itu persyaratan utama. Sekolah tidak mampu siapkan tablet, ya. Jadi partisipasi dari orang tua itu untuk siswa yang masuk di kelas itu adalah memiliki tablet. Dan itu sangat direspon oleh orang tua siswa. Kurang lebih 100 orang dari 2 kelas itu memiliki tablet. Jadi begini Pak Haji, terkait kita sebelum jauh membahas itu kalau menggunakan tablet itu artinya berapa persen lagi kita siswa tersebut diarahkan untuk mencatat atau menulis secara manual seperti itu. Artinya apakah sudah tidak menggunakan kertas lagi atau fokus kepada digital tersebut? Iya. Gitu. Makasih. Yang tenaga edukasi ini atau gurunya ini, program-program yang ada di dalam laptop gurunya sudah connect dengan lewat Bluetooth, connect dengan siswa. Ya, sehingga untuk menggunakan buku biasa itu hanya sekedar sampel saja. Tapi lebih banyak dia di tabletnya sendiri. Arti interaksinya antara guru dengan siswa itu melalui digital. Iya, melalui digital. Jadi semua gunakan dengan digital. Iya. Jadi ada tugas yang ini harus diselesaikan di digital. Gurunya dikirimkan tugasnya lewat digital semua. Juga semua, ya. Jadi
Untuk penggunaan kertas ini sangat minimal, ya. sekali. Dan ini yang banyak menggunakan adalah persoalan jaringan, Persoalan ya. jaringan saja. Iya. Iya. Nah, seperti Terus itu. efektifnya setelah dilaksanakannya program kelas digital ini, seefektif apa saat ini yang Bapak rasakan terhadap perkembangan digital saat ini, Pak? Ya, nilai positifnya ini luar biasa. Ya. Ya, animo anak-anak untuk belajar di situ, ya luar biasa. Kemudian gurunya juga senang, ya karena kondisi sekarang ini tidak kita lepas dari IT. Ya. Artinya visualnya lebih dominan dilihat oleh anak-anak ketimbang dengan menulis. Tetapi tentu ada catatan-catatan tertentu juga yang biasa menggunakan kertas. Tetapi lebih banyak dia fokus di tabletnya. Iya. Berkaitan dengan nilai positif ini yang luar biasa. Ya. Sampai sebagian tertolak untuk masuk di kelas digital karena ruangan tidak memungkinkan. Nah, ini dasar itu sampai saya katakan bahwa luar biasa ini dan belum kita cerita prestasi sih. Saya sudah evaluasi berkaitan dengan prestasi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat prestasi, saya beri satu contoh. Ini saya sudah di MAN ceritanya. Di Madrasah Alia Negeri 1 Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Kemarin ini ada anaknya Pak Dr. Hussein. Salah seorang dokter ahli yang ada di rumah sakit SMS Berjaya Kabupaten Kolaka. Ingin memindahkan atau memutasikan anaknya ke Makassar. Ya, ke Makassar. Ada 2 anaknya. Ada satu yang mendaftar di Mandua Makassar. Juga itu semua kelas digital di sana. Iya. Kemudian ada satu yang mendaftar di SMA 17. Iya. Nah, ini seleksinya sangat ketat. Informasi dari Pak Dr. Hussein ini. Ya, saya wawancarai Pak Dr. Hussein. Ia mengatakan bahwa untuk di MAN hanya satu kuota yang bisa ini, tetapi harus melalui tes dulu. Ya, karena banyak yang mendaftar. Nah, sehingga pada waktu dites untuk masuk di MAN 2 Kolaka itu ada beberapa orang yang dites. Kemudian anak MAN 1 Kolaka yang menjadi ranking 1 jadi prioritas untuk dia. Ya, yang lebih terbuka lagi itu ada satu anaknya juga Dr. Hussein ini di SMA 17 Makassar. Ya, kalau saya tidak salah daerah Jalan Sunu ya. SMA 17 itu. Ya. Dari 13 orang yang dites, ada yang dari berbagai lini SMA, ada dari Makassar, ada dari wilayah timur, ada dari provinsi lain. Nah, 13 orang ini yang dites, seperti berkaitan dengan Palsikrek, orang pegawai kalau ini kan. Nah, kemudian orang tuanya duduk pada satu tempat, dari 13 orang itu yang dites, 13 orang anak ini yang dites di dalam ruangan dan dilihat nilainya di luar. Jadi entah siapa nanti yang diluluskan, ya tidak ditahu. Yang jelasnya berdasarkan dengan hasil tes. Sehingga berjalanlah tes waktu itu. Kemudian setelah selesai tes muncul nilai. Ternyata dari siswa MAN 1 Kolaka juga memiliki prestasi urutan pertama dari 13 orang itu. Itu membuktikan bahwa berkaitan dengan kelas digital, ketika pindah ke tempat lain juga bisa seperti dengan anak-anak yang kita harapkan. Iya, sebenarnya masih banyak ini Pak Haji, ini kita masih menarik sekali nih pembahasan kita ini Pak Haji ini. Namun terakhir ini Pak Haji, saya minta dan kita semua mungkin butuh semacam arahan dan himbauan mungkin terkait masalah apa yang baru saja kita bahas saat ini. Terima kasih. Silakan. Harapan kami selaku praktisi pendidikan, kami mohon kepada orang tua dukungan berkaitan dengan IT, artinya anak itu dibelikan tablet untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi
tentu ada nilai negatifnya juga. Iya. Ya, anak ini butuh pengawasan. Iya. Kalau di sekolah, tentu gurunya yang mengawasi. Iya, betul. Nah, kemudian kalau di rumah, tentu orang tua yang mengawasi. Iya. Kedua orang tua dan guru ini ketika berkolaborasi Iya. untuk mewujudkan prestasi anak-anak, Iya. dan itu adalah semua harapan bangsa. Iya. Dia adalah termasuk nanti pemimpin pelanjut dari negara yang kita cintai ini. Iya, betul. Oleh karena itu, terima kasih atas partisipasi dari orang tua semua. Satu Kolaka saat ini sudah naik daun, bahkan ke level nasional. Kami baru-baru dari Jakarta untuk mengantar Iya. siswa urutan ke-7 dari Duta Besar, Duta Muda Moderasi Beragama Indonesia, dari 40 siswa yang dinobatkan menjadi Duta Muda Moderasi Beragama. Salah satu di dalamnya adalah siswa Mansatu Kolaka. Ya, tentu prestasi yang lain juga banyak. Hanya mohon maaf karena daya tampung untuk Mansatu Kolaka ke depan maksimal hanya 250. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Dan baiklah para sahabat religi yang kami muliakan, demikianlah bincang-bincang kami dengan Kepala Mansatu Kolaka. Saya lupa tadi perkenalkan ya, bahwa nama beliau Dr. Andes Haji Abdul Rahim MPD ya, dan keseharian beliau adalah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka. Tadi kita sudah membahas terkait masalah digitalisasi kelas atau digitalisasi madrasah, dan berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita di kesempatan hari ini. Saya Ahmad Ripai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.